Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas sepatu Kangki Hero Keiji V2. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya warna coklat kardus gini ya, beda dengan box Kangki yang pernah kita bikin video sebelumnya. Jadi dia box warna coklat gini, di bagian depan ini ada gambar topeng samurai, terus ada pedang ini, terus ada tulisan bahasa Jepang nih, kalau nggak salah bacanya Kangki ya. Tulisan Kangki begini, ada tulisan karena kita peduli. Bagian sininya tulisan Kangki karena kita peduli. Di sininya logo Jepang di depan, terus ini sosial medianya Kangki dan websitenya. Di bagian sininya PR Kangki Pride. Bagian sininya Kangki 100% Indonesia. Terus ini label sepatunya, jadi ada namanya New KG, bentuk sepatunya, ukurannya. Ini true to size buat saya ya, jadi size 42 biasa saya pakai. Di sepatu ini juga size 42. Di bagian bawahnya ini ada buat ngukur ukuran kaki kita. Kayak gini. Kita buka, di dalamnya cuma kertas minyak dengan tulisan Kangki yang banyak, terus juga ya coklat kardus gini aja ya, terus nggak ada apa-apa lagi. Ini label harganya ya, harganya itu 288.800. Kalau menurut saya sih lebih bagus kardus yang hitam itu ya, rasanya lebih kokoh dan kuat. Ini juga lumayan kokoh, maksudnya nggak seperti kardus coklat kebanyakan, ini lumayan kuat, tapi menurut saya lebih kuat yang warna hitam. Lanjut kita bahas sepatunya. Pertama kita bahas siluetnya ya. Siluetnya ini sporty, tapi saya nggak tahu apakah ini beneran bisa dipakai buat lari atau enggak. Karena saya hanya pakai untuk casual aja, jadi saya cuma pakai untuk jalan-jalan biasa. Terus lanjut ke bagian uppernya. Uppernya ini dia bahannya mesh, cuma meshnya ini nggak begitu lembut ya, agak sedikit kasar. Terus dia ada beberapa bagian yang translusif, jadi ini bisa tembus tuh. Terus untuk bagian uppernya ini kalau menurut saya fitnya ini agak kurang ya, karena rasanya itu terlalu longgar waktu dipakai di dalamnya. Ya mungkin juga karena heel counter ini juga kalau menurut saya sih agak kurang keras. Terus di bagian belakang ini dia ada pull tabnya warna silver gini. Terus lanjut ke bagian tali sepatunya, dia lubang tali sepatunya ini dia dari plastik ya, untuk ini. Dan untuk talinya dia talinya model PP. Dan talinya ini agak licin ya kalau menurut saya, cuma ya nggak licin-licin banget. Lanjut ke tangnya, tangnya ini dari mesh juga dan dia tidak begitu berpadding ya, jadi nggak begitu empuk. Dan dia di bagian depan ini ada pull tabnya juga dengan logo Kangki. Lanjut ke bagian liningnya, liningnya dia pakai mesh juga. Dan ini yang saya bilang, jadi meshnya yang di bagian dalam itu agak licin, jadi ada sensasi kaki kita tuh kayak mau keluar-keluar gitu waktu pakai. Itu aja sih. Jadi kalau menurut saya fitting uppernya ini kurang ngefit di kaki atau kurang ngunci di kaki. Dan dia untuk bagian liningnya ini ada paddingnya sedikit di bagian belakang. Sedikit aja sih, nggak terlalu banyak, dan juga di samping sini. Terus untuk bagian tangnya dia nggak ada paddingnya ya, jadi langsung ketemu meshnya begini. Dan di sini ada label size-nya. Lalu kita bahas insole-nya. Insole-nya dia bisa copot, warnanya putih atau abu-abu muda gini lah ya. Terus dia lumayan empuk, terutama di bagian tulisan kakinya ini dia dibikin lebih empuk, dan di bagian arc supportnya ini. Terus di bawahnya dia warna biru seperti ini. Ya ini oke sih, lumayan empuk. A few moments later. Lanjut ke bagian midsole. Ini midsole-nya bentuknya mirip banget sama Asics Nova Blast 3. Jadi kalau saya sih ya nggak masalah sih, saya suka bentuknya, cuma ya ini mirip banget dengan Asics Nova Blast 3. Dan kalau dia pencet ini tuh empuk, tapi empuknya tuh bukan empuk yang plus seperti bantal ya. Empuknya itu empuk yang kenyal lah. Jadi dia ada feedback atau ada resistance-nya gitu. Dan ini stacknya lumayan tebal, terutama di bagian belakangnya sini tuh. Kayak gini. Terus lanjut bagian outsole-nya. Nah, penempatan outsole ini juga mirip dengan Asics Nova Blast 3 ya. Jadi rubbernya di luar begini. Terus ini udah saya pakai jadi kotor begini ya. Dan rubbernya ini cukup sih ketebalannya.
dan dia juga traksinya bagus. Jadi saya pakai di indoor dan sedikit outdoor itu nggak licin, oke-oke aja. Cuma saya belum coba di tempat basah ya. Harusnya sih aman-aman aja kalau cuma buat pemakaian harian. Terus di bagian sininya dia tuh expose midsole. Oke, lalu gimana rasa pakainya? Kalau menurut saya sepatu ini cukup empuk. Jadi dia lebih empuk dari sepatu kebanyakan, tapi bukan yang empuk banget. Tapi kalau misalnya ditanya apakah sepatu ini empuk, menurut saya sepatu ini empuk. Dan menurut saya lagi, sepatu ini tuh rasanya lebih empuk daripada Story Honjo yang pernah saya bikin videonya. Jadi kalau saya suruh milih apakah saya milih Hero KG V2 ini atau Honjo, saya lebih milih Hero KG V2 ini. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kalau menurut saya dengan sepatu harga di bawah 300.000, menurut saya sih ini super duper worth it. Terutama karena bagian midsole ini waktu dipakai ini kalau menurut saya enak ya, cuma jangan berharap bahwa ini akan empuk banget. Jadi ini empuk aja gitu, termasuk sepatu empuk dan juga model empuknya itu bukan empuk yang kayak kita nginjek bantal ya. Dia modelnya itu agak spring gitu, agak 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 kayak ada nahannya gitu. Atau kita bisa bilang kenyal lah. Jadi modelnya itu empuk-empuk yang kenyal gitu. Terus kalau untuk saya sih saya kurang sreg dengan uppernya ya. Selain dengan pengalaman pemakaiannya, juga dari bentuknya sih. Jadi kayak vibe-nya ini kayak alien-alien gitu ya, banyak bulat-bulat gini dan itu kurang cocok dengan selera saya. Tapi overall sih buat sepatu di bawah 300.000 ini dipakainya nyaman. Dan ya, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe biar saya tambah semangat bikin video. Dan kalau kalian ingin beli sepatu bekas, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Dan juga kalau untuk sepatu baru, insya Allah juga linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.